Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sakinah Siregar dengan NIM 2009066124, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem perbandingan ekonomi Turki dan Rusia. Ya baik, yang pertama ada Turki. Turki merupakan salah satu perekonomian negara berkembang yang mendekati perekonomian maju atau yang disebut biasanya emerging market. Nah, menurut IMF (International Monetary Fund), berdasarkan Shia World Factbook, Turki merupakan salah satu negara maju di dunia. Nah, selain digolongkan sebagai negara mendekati negara maju oleh IMF dan negara maju oleh Shia World Factbook, nah, Turki ini merupakan negara PDB atau berdasarkan nominalnya yang terbesar ke-18 di dunia. Nah, meskipun Turki ini tergolong negara kecil, tapi Turki ini merupakan produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi, serta bahan bangunan dan elektronik konsumen. Dan peralatan rumah tangga tersendiri pun Turki juga merupakan anggota pendiri OECD dan tahun 1961 dan G20 pada tahun 99. Pada tanggal 31 Desember, Turki tercatat sebagai anggota Serikat Pabean Unit Eropa. Nah baik, yang selanjutnya sistem ekonomi yang ada di Rusia. Nah, sistem perekonomian yang ada di Rusia ini sebagai pecahan dari Uni Soviet. Nah, Rusia ini juga merupakan salah satu negara paling maju di dunia yang digadang-gadang sebagai next superpower setelah Amerika. Nah, Rusia juga berada di peringkat ke-15 berdasarkan PDB. Kemudian di peringkat ke-6 berdasarkan keseimbangan serta kemampuan berbelanja di PPP. Nah, hal itu terjadi sejak awal abad ke-21 di mana Rusia ini tersendiri konsumsi dalam negeri yang cukup meningkat dibarengi stabilitas politik yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif di Rusia itu sendiri. Nah, di tahun 2008 pertumbuhan ekonomi di Rusia mengalami perlambatan lantaran harga migas yang terpuruk menurun. Namun hal itu tidak dipengaruhi perekonomian negeri beruang ini. Pada tahun 2010, PDB per kapita Rusia mencapai 19.840 US dollar per tahun. Nah, selain itu juga pertumbuhan ekonomi positif di Rusia dinominasi oleh pergerakan jasa non-dagang dan barang untuk pasar domestik. Untuk gaji pegawai atau karyawan, rata-rata gaji per bulannya di Rusia itu mencapai 967 US dollar per bulan. Itu pada tahun 2013. Nah, sedangkan meningkat dari 800 hingga di tahun 2000. Nah, angka kemiskinan di Rusia rupanya lumayan tinggi. Ada sekitar 12,8% yang tinggal di bawah garis kemiskinan pada tahun 2011. Nah, baik di sektor ekspor yang mengandalkan migas, logam, dan kayu menyumbang lebih dari 80% ekspor di Rusia. Namun sejak tahun 2003 Rusia mulai mengurangi ekspor barang mentah seiring membaiknya pasar domestik. Meskipun harga energi cukup tinggi, sektor migas hanya menyumbang sebesar 5,7% dari PDB Rusia. Namun pendapatan dari sektor ini mampu meningkatkan cadangan luar negerinya dari 12 miliar US dollar pada tahun 99 menjadi 597,3 miliar US dollar pada tahun 2008, terbesar ketiga di dunia. Nah, pada masa Menteri Keuangan Alexei Kudrin, kebijakan makroekonomi Rusia dijalankan dengan cukup baik. Pada masa itu pendapatan berlebih disimpan di dana stabilisasi Rusia, sehingga untuk menjaga stabilisasi Rusia hingga sekarang. Selanjutnya di tahun 2006 Rusia membayar hampir semua utang-utangnya sebesar-besarnya, membuat negara tersebut menjadi salah satu negara dengan utang luar negeri terendah di antara negara terbesar yang ada di Rusia. Saya kira ini aja perbandingan dari sistem ekonomi yang ada di Turki dan Rusia. Apabila ada kurangnya informasi data ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.